Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku ya. Nah, kali ini aku mau buat video lagi tentang bedah jurusan. Nah, kebetulan kali ini aku bersama temanku dari Fakultas Farmasi. Ya, mungkin bisa diperkenalkan Kak, namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Trisha Chandra, biasa dipanggil Tere, dari Fakultas Farmasi UNER. Biasa dipanggil Tere. Iya. Kalau boleh tahu, angkatan berapa di farmasi ini? Untuk di S1 Farmasi 2015, tapi kalau di profesi apoteker angkatan 110. Oh gitu. Nah, itu sebenarnya gimana sih Kak? Tadi kan Kakak bilang bahwa ada profesi juga. Nah, sebenarnya kalau kuliah farmasi itu otomatis jadi apoteker atau gimana? Enggak otomatis. Nggak otomatis. Jadi ada S1 Farmasi itu sarjana farmasi, terus Oh, kalau di UNER sendiri tuh 4 tahun sarjana farmasinya, Masih- ditambah 1 tahun profesi apoteker ya. oh. Nah, itu ditambahnya itu otomatiskah berdasarkan kemauan mahasiswanya atau gimana? Kalau di UNER sendiri itu otomatis. Jadi kita daftar itu langsung S1 Farmasi Pendidikan Apoteker. Cuman ya tergantung teman-temannya lagi mau ngambil lanjut apa enggak profesi. Oke. Itu dites lagi atau enggak Kak? Enggak sih kalau Enggak. di UNER. Nah, Kakak dulu masuk farmasi UNER ini lewat jalur apa? SBM kah atau gimana? Saya lewat SNMPTN sih udah. SNM. Nah, di SMA-nya dulu itu berapa yang ambil farmasi UNER? Ada saingannya nggak di SMA-nya dulu? Kebetulan saya SMA dari luar Pulau, ya. Iya, dari Sulawesi. Dan itu setahu saya sih saya baru Oh, saya saya sih. sih. Soalnya belum ada record juga dari alumni itu belum ada. Ada. Dan waktu itu seangkatan ada yang milih juga nggak? Maksudnya saingan seangkatan? Kalau di saya sih nggak ada. Nggak Cuman ada ya? khawatirnya itu apa ya? Karena di UNER kan rata-rata Jawa Timur, Timur ya. Yang Dan di luar Pulau Jawa lah paling nggak. Yang di luar pulau itu susah ya Oh. masuknya. Nah, berarti buat adik-adik SMA ini ada kemungkinan lah kalau ada kakak tingkatnya belum masuk UNER, mungkin bisa juga masuk UNER gitu ya berarti? Iya benar pasti. Oh. Nah, kalau untuk apa rapotnya atau gimana tuh analisis dari kakak gimana? Maksudnya naik terus kah atau gimana stabil gitu? Kalau soal raport, puji Tuhannya saya sih dari kelas 1 memang ranking utama terus, maksudnya sampai lulus sampai kelas 3 itu. Cuman kalau dari analisa saya sih raport itu yang penting pelajaran utama yang IPA, kimia, fisika, biologi, matematika. Yang penting itu naik. Meskipun nilainya nggak terlalu tinggi, setidaknya dia naik. Harus naik gitu. Iya, itu yang berarti yang fokusnya IPA gitu ya? Iya, fokusnya IPA. Kalau yang lain kayak sejarah, ya nggak penting lah. Yang penting dikit ya. yang dipakai yang itu lah ya. Iya. Nah, di farmasi sendiri dari IPA tadi itu yang paling kuat apanya? Mungkin matematika atau kimia atau fisikanya gitu atau Kalau biologi? farmasi kimia dengan matematika. Kimia. Itu yang bedakan farmasi sama kedokteran. Mungkin kalau di kedokteran lebih dilihat ke biologinya. Kan mungkin banyak nih adik-adik SMA yang apa kayak kesulitan waktu SMA tuh aku nggak bisa kimia. Nah, kimianya tuh mirip waktu SMA atau enggak? Kan biasanya abang ngitung itu rumusnya gitu, persamaan gitu-gitu. Nah, itu kayak gitu enggak? Tenang, mirip pasti. Mirip. Mana-mana apa ya? Kan dasar pondasinya kan ya SMA punya. Cuman ya pasti di semester 1 kita bakal dapat mata kuliah yang review pelajaran-pelajaran dari SMA. Berarti yang paling ditonjolkan atau harus menonjol itu kimianya? Iya, dengan matematika sih. Soalnya nanti ke depannya kayak buat formula kan kita harus bisa hitungan gitu, harus tepat. Berarti hitung-hitungannya ya. Orang di luar anak farmasi ini pasti kan ngomong, kalau farmasi itu mesti obat. Nah, selain obat ada nggak sih yang dipelajari? Kan orang-orang luar ini pasti farmasi ya pasti ngurusin obat lah. Pandangan orang kan kayak gitu aja. Mungkin yang dipelajari apalagi selain obat gitu. Di farmasi ki luas pol sih, apalagi di UNER ya. Jadi di UNER ini kalau di farmasinya itu dibagi ada industri, ada klinis, ada komunitas. Terus ada berapa? Tiga. Cuman di UNER kita nggak bisa milih, jadi kita dapat semua ya. Dapat. UNER sama univ lain, jadi kita lulusnya nggak bisa lulus cepet-cepetan. Karena rata-rata berarti 4 tahun semua ya? Harus 4 tahun semua ya. Enggak, kan kalau fakultas lain bisa 3,5 gitu. Nggak bisa mas. Jadi 4 tahun. Misalnya sebenarnya
emang sih utamanya itu obat modern, obat tradisional, jamu-jamu. Tapi juga kita belajar bahan-bahan kimia. Buat formulasi kan kita belajar bahan-bahan kimia. Jadi kayak semi-semi teknik kimia gitu lah. Terus kita belajar handle instrumen-instrumen, GC, PLC, DLC. Oh, ada obat herbal gitu juga berarti? Iya, ada. Berarti pernah mulai kayak jahe, kunyit gitu-gitu pernah nggak? Iya, ada. Jadi ada departemen sendiri namanya Departemen Farmakologi dan Fitokimia. Di situ kita belajar tentang bahan-bahan alam. Oh, berarti ada kayak buat obat dari herbal gitu juga ya? Iya. Nah, kan itu kan berarti masuknya praktikum ya? Iya. Nah, itu kalau kuliah itu praktikum sendiri sama teori sendiri atau gimana kalau kuliahnya gitu? Kalau kuliahnya itu beda. Jadi ada kayak misalnya fitokimia ada, fitofarmasi ada, kuliahnya ada praktikumnya juga. Oh gitu. Jadi dua, ada teori ada praktikum gitu. Soalnya kan masa langsung praktikum Mas, nggak ngerti. Nah, kalau di UNER sendiri kayak ada misal ada kalau itu kan ada biasanya ada cutting, ada yang ngawasin waktu praktikum itu kakak tingkatnya atau dosennya sendiri langsung waktu praktikum? Di UNER ini nggak ada asisten dosen. Jadi adanya itu laboran. Soalnya kita kan jam kuliahnya kan padat tuh Mas, jadi nggak sempet lah. Nah, sebenarnya kan aku mau tanya nih, iseng. Soalnya obat setahu itu rata-rata pahit. Ya, kalau ada anak kecil biasanya ada yang manis. Emang obat itu harus pahit ya? Aku iseng tanya aja nih. Enggak dong. Enggak. Itu lah gunanya apoteker. Oh gitu. Enggak kok. Obat emang dasarnya bahan aktif rata-rata pahit, tapi ada juga kan bisa diformulasikan biar bisa dikonsumsi pasien kan. Biasanya kan kalau obatnya pahit biasanya ini manjur dan katanya orang gitu. Kan kalau bisa dibuat manis menurutku dibuat aja manis lebih enak gitu. Saya juga setuju sih Mas. Kurang lah ya. Nah, nyinggung soal obat nih. Kan anak farmasi biasanya buat obat gitu. Nah, kan kamu setelah ngeracik gitu, ngetesnya gimana? Apakah kan nggak mungkin langsung dites ke orang atau gimana? Iya, dites. Dites langsung? Iya, jadi kalau pengujian obat itu ada banyak sih. Ada yang namanya organoleptis. Di situ kita cek rasa, bau, warna, tekstur. Bisa dicobain ke beberapa sampel orang, responden kita ngomongnya. Terus ada juga uji stabilitas, efektivitas, dan sebagainya. Itu biasanya ngujinya sama temen atau gimana? Sama teman. Yang nggak tahu? Nggak berani kan? Ada yang pernah kayak, kok aneh rasanya pusing gitu? Tesnya matching. Nggak pil gitu ya, nggak dikit gitu ya? Dikit, dalam bentuk serbuk. Oh, ternyata tak kirain kan langsung jadi gitu berani, ternyata nggak seperti diuji ya. Resiko. Terus mata kuliah yang dipelajari apa? Yang spesifik di farmasi ini? Di farmasi UNER dapat semuanya sih Mas. Contoh yang bisa disebutkan mungkin ada SMA nggak tahu. Ada klinis itu ada kayak belajar seolah-olah kayak kedokteran. Jadi ada farmakologi, belajar tentang Apa itu farmakologi? sedikit ya. Jadi itu ilmu yang mempelajari tentang obat bagaimana di dalam tubuh. Farmakoterapi juga ada. Terus selain itu juga ada, kalau di komunitas itu ada kayak apotik. Jadi gimana kita bisa berkomunikasi sama pasien, gimana untuk konseling gitu. Terus di formulasi itu departemen farmasetika. Jadi kita buat tentang produk-produk obat yang teman-teman minum, obat-obat manis-manis itu. Bener nggak kalau bahwa anak farmasi itu dilatih untuk bisa baca tulisan dokter gitu, ada mata kuliah sendiri atau itu udah naluri aja? Dulu ada, tapi di zamanku sekarang makin berkembangnya zaman udah nggak ada. Soalnya sekarang juga orang-orang lebih ke resep itu loh, lewat ngetik gitu ya? Tinggal print. Nah, dari mata-mata kuliah yang kamu sebutkan tadi, menurut anak farmasi yang paling sulit itu mata kuliah apa? Mungkin kalau di sini fitofarmasi. Fitofarmasi apa itu? Itu tentang bahan alam. Tapi Tapi ya ribet sih. Soalnya kan bahan alam ini beda ya dengan obat modern. Obat modern kan jelas, kayak misalnya Panadol, paracetamol. Bahan alam banyak kandungannya, jadi belum jelas gitu lah. Proses penelitiannya lama gitu ya. Dan rada ribet sih. Untuk kuliahnya sendiri, kalau farmasi UNER ini kan UNER ada kampus A, B, sama C ya. Nah, farmasi ini di kampus mana? Dulu itu farmasi di kampus B, tapi sekarang udah pindah di kampus C.
Berarti semuanya sudah pindah ke sini. Ya, semuanya udah pindah di sini. Nah, waktu kuliah tuh di farmasi ada jam malam nggak sih? Misalnya praktikum belum selesai, ingin penelitian sendiri tuh bisa nggak? Oh, kalau Pernah nggak? Kalau praktikum itu enggak sih. Jadi kita itu di farmasi jam 8 itu harus sudah keluar dari gedung. Jam 8 malam. Iya. Cuman kalau skripsi, dulunya saya skripsi sampai nginap kampus ya, Mas. Oh, berarti ada yang diizinkan ya kalau Iya, skripsi? kalau skripsi bisa, tapi kita buat surat. Surat itu. Nah, dari satu angkatan berapa sih kamu? 200-an, Mas. 200-an. Itu banyak cewek atau cowoknya? Cewek. Cewek. Berapa persen itu? Cowoknya mungkin cuma 20-an ya, Oh. Mas. Banyak ceweknya. Jadi kalau kamu ingin farmasi, mungkin cowok-cowok bisa coba karena banyak ceweknya. Tapi jangan salah. salah, cowok-cowok farmasi itu cerdas-cerdas, Cerdas, oh, pinter-pinter pinter. deh. Nggak tahu dari mana. Nah, untuk kuliahnya sendiri, kamu itu ada buku-buku referensi nggak? Misal yang paling penting itu apa dari dosen gitu, tahu nggak? Kalau kita belajar tentang obat, itu kita harus berpatokan sama buku sama jurnal. Nah, buku-buku itu banyak pol. Ada FI, Farmakopedia Indonesia, bisa juga pakai USP yang dari British, dari Jepang, dari China gitu-gitu. Jadi nggak cuma patokan Indonesia, tapi luar. Jurnal-jurnal gitu ya. Nah, untuk masuk jurusan farmasi sendiri bisa dari IPA, IPS, SMK nggak? Atau gimana yang boleh? Kalau dari farmasi itu tentunya IPA sama IPA. SMK farmasi. Oh, jadi IPS? IPS kayaknya nggak bisa. sejauh ini nggak ada sih. Soalnya memang basic yang diperlukan Kan itu itu basic. Sama IPA sama SMK farmasi. Nah, di farmasi sendiri kamu mungkin semester akhir kayak 7 gitu pernah magang nggak sih? Ada magangnya kayak gitu nggak? Kalau magang itu di sarjana farmasi nggak ada. Adanya itu di pendidikan apoteker. Oh, oke. Nah, berarti setelah lulus sarjana farmasi baru kalau mau lanjut itu ada magangnya ya? Iya, itu namanya PKP, praktek kerja profesi. Biasanya itu di mana? Nah, kalau di UNER juga nggak bisa milih, dapat semuanya. Oh. Itu di rumah sakit, apotek, puskesmas, sama di industri. Oke. Nah, mungkin kamu suka dukanya di kuliah di Fakultas Farmasi ini ya, Pak? Curhat, nah. Curcol ya? Iya. Lek dukanya itu, suka apa duka dulu ya, Mas? Terserah. Duka dulu ya, nanti biar ada yang sukanya. Dukanya itu terlalu banyak, terlalu padat. Soalnya dari jam 7 pagi sampai jam 5 itu full. Full. Oke. Terus istirahatnya cuma pas jam sholat Sore kok. tuh, Terus habis itu kita pasti diskusi, kumpul bareng buat kelompokan. Karena kan Iya. kalau kita praktikum kerja kelompokan kita harus rancang terlebih dahulu ya Iya, formulanya itu kayak gimana biar nggak bego-bego amat lah pas di lab. Terus dukanya juga ya setiap habis praktikum itu kita nulis laporan dan tulisnya itu harus tulis Oh, berarti masalah tugas berarti kalau di farmasi ini kebanyakan tulis tangan gitu. dan banyak pol. Kalau presentasi gitu jarang berarti. Banyak. Oh, juga banyak. Biasanya itu kuliah, biasanya itu presentasi, kalau enggak dari laporan praktikum akhir biasanya kita juga presentasikan. Gitu berarti buat laporannya setiap praktikum satu laporan atau nanti dikumpulkan beberapa laporan? Setiap habis praktikum buat laporan langsung. Jadi biasa kalau di praktikum itu kita pertama itu pretest, habis pretest kita buat rancangannya, terus kita nge-lab, habis lab kita post test, terus buat laporan. Terus dikumpul sebelum biasanya H+2 hari, H+3 hari gitu. Nah, di farmasi kamu kebanyakan tugasnya gimana? Kelompok kah atau individu? Kayak tadi laporan gitu-gitu individu. Kalau tugasnya ya sama banyak sih, Mas. Ada yang individu, ada yang kelompokan. Jadi kita di sini memang dilatih buat bisa kerja sama tapi juga bisa teamwork tapi juga bisa kerja sendiri. Beatnya anak farmasi itu apa? Kan biasanya beda-beda. Misal kalau anak IT informatika kan selalu bawa laptop nih. Nah, kalau anak akuntansi bawa kalkulator. Nah, anak farmasi ini apa yang biasanya kebiasaan atau mungkin nongkrongnya gimana gitu yang dibawa? Toolbox. Dikirain itu kotak makan, padahal isinya alat-alat lab sama baju lab yang penuh tinta, Mas. Terus itu biasanya alat-alat dan bahan-bahannya itu mahal-mahal nggak sih? Untuk alatnya yang alat-alat biasa gelas itu ya ada terjangkau lah, terjangkau. Yang mahal itu alat-alat yang ada di lab, tapi kan itu dibiayai sama fakultas kan. Nah, kalau itu kan alat, kalau bahan biasanya itu
ada yang pernah disediakan oleh kampus nggak? Kalau bahan tenang, semuanya UNER udah sediain. Oh, aman. Jadi berarti kita ya. Tinggal lakuin aja. Yang penting bisa lah. Iya, mau coba. Dan jangan buang-buang. Prepare before terjun. Lain di apotek nih. Lulusan anak farmasi nih biasanya kerjanya di mana? Hanya orang-orang taunya itu apoteker pasti apotek ya. Iya, itu orang umum pasti jawabnya gitu. Sedih sih Mas. Sedih. Kita ini sebagai apoteker bisa di mana aja sih. Maksudnya di rumah sakit bisa, di klinik bisa, di kosmetik bisa, di rumah sakit bisa, industri, terus di Bepom. Bepom itu kan semuanya kan apoteker atau farmasi, terus di pemerintahan. Gitu-gitu banyak sih. Pokoknya yang ada berkaitan dengan obat lah ya. Jadi nggak harus kesehatan dan kecantikan. Oh, berarti ada yang kayak lulus terus dibuat obat, bukan obat tapi kayak make up gitu ada. Kosmetik ya. Jadi kan obat sama kosmetik itu kan beda tipis lah. Cuman obat lebih sulit. Jadi otomatis kalau kita tahu obat, kita pasti bisa kosmetik dasarnya basic. Nah, ini yang terakhir nih. Mungkin kamu bisa kasih tips dan saran buat adik-adik SMA yang ingin masuk Fakultas Farmasi. Untuk tips-tipsnya itu ya semangat terus, jangan pantang menyerah. Kamu unik dan kamu bisa. Orang lain bisa, kamu bisa. Tapi cara kita buat bisa itu beda-beda. Pokoknya jangan pernah nyerah duluan. Yang penting maju aja terus dan andalkan Tuhan di setiap langkahmu. Oke. Nah, sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Nah, kalau ingin bertanya-tanya seputar Farmasi UNER bisa tanya kakaknya aja di Instagramnya. Nama Instagramnya apa, Kak? @tresya_cja. Nah, nanti di Farmareak juga. Nanti aku kasih nama user Instagramnya. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.